side eye. Criminal offensive side eye. Do you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar dan teman-teman saya ingin mengobservasikan tentang hasil pencemaran lingkungan bersama teman-teman di proyek IPAS kali ini. Lihat videonya guys. Jadi pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan pada lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan yang disebabkan oleh peningkatan ekonomi dan teknologi yang melebihi batas jumlah toleransi dari lingkungan tersebut. Nah, jadi faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan alam ini diantaranya ada 3. Yang pertama ada meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali. Yang kedua adanya tingkat eksploitasi alam yang sangat tinggi. Yang ketiga adanya tingkat industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Jadi ada 2 bahan pokok yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang pertama ada degradable atau polutan yang bisa diuraikan oleh lingkungan, atau non-degradable adalah polutan yang tidak bisa diuraikan oleh lingkungan. Jadi guys, berikut ini merupakan contoh pencemaran udara. Bisa pencemaran udara jika ada yang melakukan pembakaran, bisa sampah maupun pembakaran apapun, itu menyebabkan pencemaran. Dan berikut ini ada video yang saya akan tayangkan. Lihat. Ini video lanjutnya. Polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat 2 jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat, dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Dampak dari pencemaran udara, kita bisa lihat bisa menyebabkan penyakit kulit. Yang kedua,
perusakan kota, perusakan iklim, dan kerusakan pernapasan. Karena pencemaran udara itu udara yang tidak baik untuk kita hirup sebagai manusia. Jadi hati-hatilah. Dan jenis-jenisnya ada 3. Contoh CO2, SO2, SO3. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran. Contohnya sebagai berikut. 1. Pembuangan limbah industri. 2. Sisa inseksida. 3. Pembuangan sampah domestik. Dampak dari pencemaran air adalah menjadi sarangnya penyakit, lalu berkurangnya oksigen dalam air, dan mengganggu pernafasan karena air yang bau. Ini video lanjutnya. Pencemaran air. Teman-teman Smart Point, air bersih adalah kebutuhan makhluk hidup khususnya manusia. Contoh kegunaan air antara lain diminum, untuk mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Namun sayangnya terkadang air tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Faktor penyebab pencemaran air. Limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Pencegahannya adalah tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil kegiatan perumahan. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Nah teman-teman, sudah tahu kan apa itu pencemaran air dan penyebabnya? Selamat belajar! Nah, untuk pencemaran tanah memiliki dampak negatif bagi tumbuhan, hewan, manusia, dan tanaman. Contohnya limbah organik, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri. Dampaknya menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tumbuh bila dikonsumsi. Ini video dampak pencemaran tanah.
pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan merusak keseimbangan ekosistem bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Salah satu contohnya tercemarnya air sungai karena akibat limbah, air keruh, dan bau tak sedap. Rangkaian pencemaran lingkungan. Yang satu, pengolahan air limbah. Yang kedua, pengelolaan sampah. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali. Yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Yang kelima, menghemat listrik. Yang keenam, mengurangi pupuk kimia. Yang ketujuh, pengolahan penyuluhan.